Apakah teman-teman membuat daftar pustaka seperti ini? Ya, nggak apa-apa sih. Cuma itu kelamaan loh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Highness. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang aplikasi yang open source atau gratis yang dapat mempermudah teman-teman dalam membuat referensi atau daftar pustaka dengan otomatis dan cepat, ya. Nah, ada beberapa aplikasi sebenarnya yang bisa digunakan oleh teman-teman, ya. Misalkan aplikasi yang namanya Zotero, ya. Kemudian ada Mendeley, kemudian ada Wishfolio. Nah, pada video kali ini kita akan fokus memberikan tips pada teman-teman sesuai dengan pengalaman saya, yaitu menggunakan aplikasi yang namanya Mendeley, gitu ya. Nah, sebelum kita masuk pada video tutorial, yang perlu teman-teman siapkan adalah laptop tentunya, atau PC atau komputer, kemudian internet, ya, paket data, kemudian eh, kalau bisa Windows-nya adalah Windows yang terbaru, ya. Windows 7, Windows 10 gitu kan, Windows 8. Nah, kemudian sudah cukup itu aja, ya. Oke, kita langsung pada video tutorialnya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita langsung aja buka Google Chrome, ya. Kemudian kita ketikkan aja di sini di atas Mendeley. Kemudian kita klik enter. Kemudian kita pilih yang paling atas, ya. Kemudian setelah itu kita masuk pada beranda Mendeley. Kemudian kita, kalau belum punya aplikasinya, kita eh, download dulu aplikasinya, ya, di sini di bawah. Kemudian Mendeley ini sangat fleksibel karena bisa digunakan di berbagai platform. Bisa digunakan di Android, di MacBook, kemudian Windows dan Linux, ya. Kemudian kita klik download Mendeley, ya. Karena saya menggunakan Windows, saya akan klik yang paling atas, ya. Ada tanda merahnya ini, download Mendeley desktop for Windows, ya. Jadi kalau teman-teman punya laptop yang dia platformnya Windows, kita klik Windows. Kalau MacBook maka kita klik yang di bawah, Linux juga ada di bawah, ya. Kita klik download Mendeley, kemudian kita download. Oke, kita tunggu. Oke, ke folder, dan kita bisa langsung klik 2 kali untuk install pada laptop atau PC kita. Oke, next, install. Oke, setelah Mendeley-nya diinstal, maka kita akan menemukan tampilan seperti ini. Kemudian kalau kita masih belum memiliki akun Mendeley, maka kita buat akun dulu, ya. Kita klik register, dan tentunya ini membutuhkan internet, ya, teman-teman. Oke, kita klik register, ya. Kemudian kita klik email, ya. Di email teman-teman silahkan diisi. Oke, continue. Kemudian kita
disuruh memberikan nama ya, nama misalkan Ainul Yakin Salam ya, family name-nya Salam, passwordnya. Nah, passwordnya jenengan teman-teman bisa bebas ya. Jadi passwordnya usahakan ada hurufnya ya, minimal 8 karakter, ada huruf, ada nomor gitu ya. Kemudian kita klik register ya, jika teman-teman masih belum memiliki akunnya ya. Jadi kita klik register. Nah, oke, kita klik simpan aja nggak apa-apa. Kemudian kita akan diarahkan untuk membuka email yang teman-teman tadi isikan. Kita buka emailnya ya. Oke, karena ini saya menggunakan email kampus ya. Kalau teman-teman memiliki email yang lain ya, silahkan dibuka di email masing-masing. Ya, ini saya sudah menerima emailnya. Kemudian kita confirm email ya. Oke, kemudian kita klik continue to Mendeley ya. Kemudian kita isikan aja di sini kita sebagai apa. Jadi kalau sebagai dosen kita dosen ya, dan ada librarian. Kemudian kita di sini kalau teman-teman adalah mahasiswa gitu kan, bisa dipilih. Ada yang dia bachelor S1, kemudian doktor, master, terserah teman-teman ya, akan master misalkan ya. Kemudian bidang yang teman-teman geluti apa. Kalau saya misalkan nursing ya. Oke, nursing. Nah, ini ya, perawat, nursing ya, kita pilih nursing. Teman-teman kalau misalkan ada matematika, kemudian kedokteran atau kedokteran gigi ya, jangan bisa pilih yang di atas ya, nursing. Oke, setelah itu kita continue to Mendeley. Nah, ini sudah saya sudah membuat akun dengan nama Ainul Yakin Salam. Ya, artinya teman-teman sudah memiliki akun di Mendeley ya. Oke, kita bisa keluar aja ya. Kemudian kita bisa kembali ke aplikasi Mendeley-nya. Kemudian kita ketik email yang tadi sudah kita ketikkan. Oke, kemudian kita sign in. Nah, kemudian di sini muncul plugin untuk terhubung ke Microsoft Word ya. Karena ini pertama kali, maka kita klik aja install now. Oke, terinstall ya. Oke, setelah itu kita close aja ya. Next, oke, close ya. Nah, ini adalah tampilan aplikasi dari Mendeley ya, dengan akun yang sudah ada di pojok kanan atas teman-teman ya. Jadi nanti ruang ini kita akan isi dengan jurnal ya, bisa jurnal, bisa buku ya. Ini ada di all dokumen ya. Kemudian kalau kita mau membuat folder, misalkan kita buat folder skripsi misalkan. Oke, kita klik skripsi. Nah, ini
sudah ada folder skripsi, dan ini bisa teman-teman isi dengan berbagai jurnal ya, untuk kebutuhan referensi atau daftar pustaka teman-teman sekalian ya. Tentunya teman-teman harus memiliki jurnal yang teman-teman download di internet ya. Oke, misalkan saya punya contoh ya, jurnal ya. Kemudian kita bisa menambahkan jurnal ya di sini ya, di add ya. Kita bisa menambahkan file, jadi kalau satu file kita bisa menambahkan file, atau kalau teman-teman sudah membuat folder bisa klik add folder ya. Oke, kita misalkan yang pertama ya, add file dulu. Kita diarahkan untuk menambahkan file PDF jurnal yang teman-teman sudah download ya. Contoh ya, misalkan contoh. Nah, ini saya sudah mendownload ya. Oke, karena file kita bisa klik satu atau kita bisa klik dua file dengan cara menekan tombol di keyboard kontrol ya, kontrol CTRL ya, dan kita klik. Nah, ini sudah ya. Jadi di folder skripsi kita sudah punya dua file ya, dan otomatis Mendeley ini membaca dia tipenya apa. Nah, di sini ada tipe filenya, karena dia jurnal maka jurnal artikel di sini ya. Oke, kemudian ini adalah judul dari artikelnya. Coba kita cek aja ya. Oke, ini prevent oral mucositis in children. Oke, sama. Kemudian autornya Hasarfobia bulut, sama. Kemudian jurnalnya dia complementary therapy in medicine, ini penting ya. Jadi yang harus terisi di sini adalah jurnalnya, gimana ya. Kalau si Haser ini dia submit di complementary therapies in medicine, kemudian tahunnya, volumenya, kemudian page-nya dia berapa. Kalau file PDF-nya, file PDF jurnal artikelnya bagus, pasti akan otomatis terbaca di sini. Ya, terbaca semuanya, mulai dari judul, kemudian autornya siapa, kemudian jurnalnya di mana, tahunnya, sampai pada page-nya, sampai ke bawah biasanya terisi. Nah, cuma ada beberapa artikel yang mungkin tidak terbaca ya. Ya, oke. Jadi di folder deskripsi kita sudah punya dua file jurnal artikel yang teman-teman bisa gunakan untuk membuat daftar pustaka atau referensi. Nah, bagaimana kita bisa membuat daftar pustaka di Microsoft Word? Jadi kita sudah plugin Mendeley di Microsoft Word, kemudian kita buka aja Microsoft Word ya. Nah, kemudian kita arahkan pada reference di sini ada reference. Kemudian kita klik reference. Nah, di sini karena tadi sudah kita plugin Mendeley di Microsoft Word, maka sudah terdetek di Microsoft Word ya. Oke, kemudian kita bisa pilih style yang teman-teman yang digunakan di kampus teman-teman masing-masing. Jadi gaya selingkung apa yang digunakan oleh kampus ya. Di sini di Mendeley secara standar sudah ada misalkan apa ya, American Psychological Association yang edisi ke-7 yang terbaru ya. Kemudian ada yang lain ya, misalkan kita mau Harvard misalkan, maka di sini tidak ada Harvard, kita klik aja more style di sini ya.
Oke, kita ketikkan aja di sini Harvard. Ya, oke, Harvard di sini ada 2, tinggal teman-teman pilih yang mana. Kita klik aja use this style. Ya. Kemudian klik done. Dan oke. Dan di sini sudah ada Harvard. Ya, Harvard, sudah ada Harvard di sini. Ya, jadi terserah nanti ya, teman-teman bisa pilih. Misalkan saya gunakan aja yang apa, yang edisi ke-7. Ya, ini misalkan aja ya. Oke, kita misalkan memiliki beberapa kalimat yang menjadi paragraf teman-teman ya, misalkan gitu kan. Sampai banyak gitu ya. Oke, anggaplah seperti ini ya. Kita aja ya. Oke, misalkan ini sudah akhir dari paragraf. Kemudian kita akan menambahkan referensi. Kita klik aja ya, insert citation. Kemudian kita klik, kemudian ada tampilan seperti ini. Kita go to Mendeley. Nah, oke, kita diarahkan pada folder skripsi ya. Kemudian ada 2 file di sini, terserah yang digunakan yang mana. Oke, misalkan kita menggunakan Coinba dulu ya, kita klik aja, kemudian kita klik site ya, di sini site ya, klik site. Oke, karena kita sudah ya, sudah ada referensinya. Oke, karena kita menggunakan apa, maka tampilannya seperti ini. Oke, misalnya kita mau berubah dari apa ke Harvard misalkan. Oke, kita klik aja. Ya, kita klik aja tadi mana? Oh ini ya. Oke, kita klik yang Harvard. Oke, sudah berubah, gitu ya. Nah, ini gampang sekali ya. Ya, kemudian yang lain, nah, terserah nanti paragrafnya ya. Oke, kemudian yang kedua, kita klik lagi insert citasi, go to Mendeley ya. Kemudian klik yang shoe ini, kemudian kita klik site ya, dan akan ada shoe and all ya. Oke, kemudian kita ke daftar pustaka, kita ketik aja daftar pustaka, nah, enter, kemudian kita klik aja insert bibliografi, kita klik. Nah, oke, nah ini sudah secara otomatis akan terdetek ya di Microsoft Word, sudah dia menulis sendiri, jadi kita nggak perlu capek-capek nulis namanya siapa, kemudian judulnya apa ya, kemudian apa namanya, jurnalnya dari mana ya, asalkan di Mendeley ini apa namanya, metadatanya lengkap, maka nanti akan terdetek di Microsoft Word seperti ini teman-teman ya. Jadi sangat mudah sekali ya. Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah yang bisa masuk pada file di Mendeley itu adalah file PDF? Tidak teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya buku ya, maka kita bisa tambahkan secara manual di sini ya. Kita bisa tambahkan secara manual dengan cara kita klik aja file ya, kemudian kita add entry manually ya, ya. Kemudian kita tipenya apa ya, kalau jurnal ya jurnal, kalau buku ya kita klik buku ya, ada book di sini, kita klik aja book, kemudian kita ketikkan judulnya. Misalkan saya punya buku ya, farmakologi dan terapi ya, kemudian autornya siapa. Oke, misalkan autornya Ainul Yakin Salam misalkan ya. Kita klik aja ya, ini sudah ada panduannya, last name-nya ya, last name berarti nama akhir, berarti di sini Salam ya, kemudian koma first name-nya siapa
ya. Ainul Yakin Salam berarti salam yakin Ainul gitu ya. Oke. Kemudian tahunnya tahun berapa? Misalkan tahun 2020. Page-nya berapa? Misalkan page 23 sampai 29 misalkan ya. Abstraknya teman-teman bisa tidak diisi nggak apa-apa, tagnya nggak usah diisi nggak apa-apa, keywordnya nggak usah ya. Kemudian kota ya, kotanya ya. Jadi ini diterbitkan di kota mana? Misalkan Jakarta ya. Jakarta. Kemudian edisi, misalkan edisi ke-5 misalkan ya. Editornya nggak usah, publishernya siapa? Misalkan EGC misalkan ya. URL nggak usah, nggak masalah, nggak usah, ini nggak usah. Kita klik save aja. Nah, kemudian di sini sudah ada file ya dengan nama Salam Yakin Ainul dengan judul buku farmakologi dan terapi ya. Di sini sudah ada tipenya buku ya. Oke, kita klik aja ya. Kita praktekkan aja. Oke. Nah, oke. Di ini, oke, kita menggunakan Harvard, kemudian kita klik sign, go to Mendeley, kemudian kita klik Salam Yakin Ainul, kemudian kita klik sign. Jadi di sini ada Salam 2020 ya. Dan kemudian dia langsung terdetek di sini. Nah, langsung membaca, ya, langsung membaca ya. Gampang kan teman-teman? Dan otomatis ya, langsung cepat ya. Jadi kita nggak harus tekan satu persatu gitu ya. Oke. Nah, ketika sudah selesai kita klik save aja ya. Save dimana ya, Highness yang misalkan ya. Kemudian teman-teman tambahan ya. Jadi teman-teman ketika tadi sudah menyimpan file jurnal, artikel atau buku yang sudah kita ketikkan secara manual, maka kita tidak perlu lagi internet ya. Jadi kalau sudah tersimpan di Mendeley, maka akan tersimpan di email kita ya, di email kita ya. Jadi kita sudah nggak perlu internet lagi ya. Oke, saya nggak pakai internet, kemudian kita klik Mendeley ya. Nah, ini yang sudah tersimpan ya, jadi tidak hilang ya, dan tidak hilang ya. Oke, misalnya kita ketikkan lagi di sini misalkan ya. Oke, udah cukup. Kemudian kita klik lagi insert citasi, go to Mendeley, misalkan kita gunakan ini ya. Kemudian kita klik sign ya. Oke, otomatis dia akan baca ya. Nah teman-teman, saya punya contoh artikel yang dia perlu diedit ya. Misalkan ini ada artikel yang berbahasa Indonesia ya. Memang kebanyakan kalau artikel yang berbahasa Indonesia itu kita perlu edit ya, karena ada beberapa metadata yang tidak tersimpan di sini ya. Misalkan ini ya. Oke. Nah, di sini tidak terdetek jurnalnya dari mana ya. Karena ini jurnal ilmu kesehatan, maka kita bisa ketikkan aja di sini ya. Jurnal ilmu kesehatan. Ya, ini penting sekali teman-teman ya. Jadi ini nggak boleh, ini wajib diisi ya. Ini wajib diisi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, kemudian kita bisa klik detail arah korek. Oke, kemudian kita parafin ya. Ya, mungkin cukup sekian teman-teman video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Silakan mencoba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.